punya denganmu. Kita berdansa dan tertawa gandeng tangan. Semoga bergema sampai selamanya. Dunia pasti ada akhirnya. Bintang-bintang pun ada umurnya. Maka tenang saja kita di sini berdua. Nikmati sementara yang ada. Selamat siang, Bu. Siang, dengan Mas Bima. Betul. Ya, silakan Bu. Asli. Boleh saya minta datanya? Boleh, Bu. Mohon maaf Mas Bima, Mas belum mengisi kolom agama. Emang sengaja saya kosongkan, Bu. Tidak bisa Mas, Mas harus mengisi dari salah satu 6 dari 6 agama yang dipercayai. Bagaimana jika saya tidak menganut salah satunya, Bu? Bagaimana kalau Mas Bima mengikuti agama yang dianut oleh orang tua Mas Bima agar prosesnya lebih cepat, karena ini harus sesuai dengan data. Itu tidak sesuai keyakinan saya, Bu. Itu tidak jujur. Lalu keyakinan Mas apa? Kalau misalkan Mas gak bisa, nanti data Mas ditolak oleh sistem. Kalau di luar dari kepercayaan agama, terus bisa ditolak oleh Dukcapil. Baik, Bu. Coba saya pikirkan dulu. Terima kasih. Aku mengerti perasaanmu, Bim. Tapi kan sistem di negara kita memang seperti itu dari dulu. Justru itu masalahnya, Ratna. Sistem yang memaksa orang untuk berbohong tentang identitasnya sendiri. Aku percaya pada ketuhanan, pada etika, pada akal budi. Apakah itu tidak cukup? Kenapa aku harus masuk ke dalam ruang yang bukan milikku? Tapi kan di negara kita berlandas Pancasila, itu salah satunya sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin itu dasarnya, Bim. Dan apa artinya ketuhanan yang Maha Esa? Apakah semua orang harus bertuhan dengan arti yang sempit? Bukankah itu berlawanan dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Di mana adilnya kalau aku tidak diakui? Aku nggak tahu jawabannya. Ya, karena agamaku mengajari kepada Allah. Agamaku juga mengajariku untuk menghormatimu, walaupun tidak. Coba kamu tanya Pak Halil deh, ketua RW baru kita. Beliau dulunya adalah guru pesantren. Siapa tahu beliau punya pandangan yang lebih luas. Jadi ada apa, anak muda? Saya Mas Bima dan Anwar Mapensuna. Jadi, apakah seorang ateis di Indonesia berarti secara otomatis saya menentang Pancasila? Apakah saya tidak punya tempat di sini? Dengan bagus, anak muda. Dulu, diri kita memperlupakan soal ini. Terutama ketuhanan yang Maha Esa. Itu sebuah kompromi yang sangat jenis. Kompromi. Iya, jadi redaksinya itu bukan negara Islam, bukan juga negara Kristen, tapi ketuhanan itu adalah satu, apalagi ditambahkan yang Maha Esa. Kamu bilang, kamu percaya pada manusia, pada keadilan, dan kamu percaya kamu lebih tinggi dari ego kamu daripada pribadi kamu sendiri, bukan? Iya, saya percaya semua itu.
Dan semuanya adalah hal budi dan yang praktikal itu bagi kita semua. Pancasila itu sebagai payung. Dalamnya ada berdoa masjid, di gereja, akan ini kurang. Jadi di dalamnya itu ada kata ketenangan. Hanya satu doa selesai. Jadi seperti itu akhirnya. Selama ini aku melihat sila pertama sebagai sebuah dinding, sebuah aturan kaku yang membatasiku. Tapi bagaimana jika itu bukan dinding, melainkan sebuah cakrawala, sebuah pengakuan bahwa ada sesuatu yang lebih penting dari diriku sendiri. Sudah dimikirkan Mas Bima, jadinya mau diisi apa? Jika sistem hanya ada 6 opsi dan wajib memilihnya, saya memilih yang paling jujur. Tapi saya ingin ibu tahu yang saya yakini. Di sistem kita ada opsi lainnya atau kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Memang dalam implementasinya cukup rumit, tapi saya hargai kejujuran Mas Bima. Kita proses saja dulu, nanti kalau ada kendala di pusat, kita akan cari solusinya bersama. Terima kasih Bu, terima kasih banyak. Jadi KTP-mu sedang diproses. Nah, tapi aku nggak tahu hasilnya gimana. Tapi sekarang bebanku sudah hilang. Lalu bagaimana perasaanmu sekarang? Dulu aku pikir dari situ hal yang aneh bagi masyarakat. Ternyata aku cuma untuk cara sendiri. Aku senang dengar ya Bim. Awas nak, kok diinjak sih? Orang lagi nyapu. Iya, maaf. Ini lanjutin, tanggung jawab. Saya sih? Sudah jangan ribut. Nak, ini minum dulu. Silakan diminum. Apa tidak merepotkan, Bu? Justru ibu yang merepotkan kalian. Itu nggak ada kalian. Kalau nggak kaget, siapa lagi yang mau masuk ibu? Ini semua berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya udah, kalau gitu Bu, kami minum ya. Silakan. Inilah Mas Bima, panggilan hati sekaligus bagian daripada kalau menolong atau tetangga. Mas Bima kan penulis, pasti paham soal nilai-nilai kemasyarakatan. Terang saja, Mas. Saya juga masih bingung. Padahal kita berasal dari keyakinan yang berbeda. Saya sering banget melihat orang saling curiga, bahkan menjauh karena agama yang tidak sama. Justru karena ada perbedaan, kita saling menghargai. Kalau kita menutup mata, hanya berbeda keyakinan, lalu siapa yang menolong kita saat kita kesusahan? Agama itu bukan untuk memisahkan, tetapi untuk menuntut kita agar peduli. Aku selalu mencari definisi ateis, humanis, warga negara. Aku membangun tembok-tembok definisi itu di sekelilingku untuk melindungi identitasku. Hari ini aku sadar, aku tidak butuh tembok. Ketuhanan yang Maha Esa bukanlah sebuah jawaban akhir yang harus diterima. Ia adalah sebuah pertanyaan abadi. Pertanyaan tentang dari mana sumber kebaikan berasal. Orang-orang di sekitarku menjawabnya dengan kata Tuhan. Hari ini aku menjawabnya dengan sebuah tindakan. Dan untuk pertama kalinya,
Aku merasa jawaban kami sama.